Ini fenomena nih. Banyak orang pingin bertasawuf tapi tidak mau, ibaratnya mau berfikih tanpa bermadhab, itu contohnya begitu. Kalau dalam fikih mau berfikih tapi tidak mau bermadhab, pingin bebas gitu ya. Dari sisi tidak bertarekatnya, ada satu kewajiban yang tidak dijalankan. Kewajiban apa? Mencari mursyidnya. Sebab begini, baik kalangan ilmuwan, cendekiawan, kadang-kadang dia ujub dengan ilmunya. Ketika dengan ilmunya merasa besar, punya kedudukan, punya posisi, bahkan punya fasilitas, punya status sosial, jadi ulama lah, jadi pimpinan pesantren lah, jadi dosen lah, dari dekan lah, jadi rektor lah, dari MUI lah, itu kan kedudukan-kedudukan duniawi seperti itu. Itu menghijab, menghalang kolbunya dari ingin mencari mursyid yang sejati, mursyid yang hakiki. Karena dia merasa ilmunya ini sudah cukup. Ilmunya, kedudukannya, posisinya sudah merasa cukup. Dan dianggap kalau bermursyid itu terikat, tidak ada kebebasan berpikir. Nah itu yang salah. Jadi dua hal. Pertama, merasa dengan ilmu dan kedudukannya seakan-akan dia tidak butuh lagi mursyid untuk bertarekat. Yang kedua, punya pandangan kalau bermursyid bertarekat itu jadi sempit, berpikir sempit, bergerak seperti itu. Nah jadi itulah yang menjadi faktor yang menghalangi kolbu manusia untuk mencari sosok mursyid. Nah orang pinter yang sudah ada ilmunya biasanya suka membanding-banding apa enggak? Oh, misalnya cari mursyid, cari tarekat. Datang mursyid ini, tarekatnya dengar ceramahnya, ini mah biasa. Suka begitu kan? Ada perbandingan karena di dalam kepalanya ada ilmu. Kalau yang kosong dihuapkan enggak? Dihuapkan enggak? Karena kosong ya terima saja. Tapi orang yang merasa ilmu, di sini terjadi perdebatan dalam pola pikirnya. Mursyid kok ilmunya cuma segitu, cetek, biasa-biasa aja. Padahal dari mursyid itu ada ilmu yang nanti khususiat. Dan banyak kasus-kasus di dalam kitab-kitab. Contoh, Syekh Ahmad Ibn Idris ketika akan berguru kepada Syekh Abdul Wahab At-Taji, dia sempat ragu. Tapi dia sabar untuk menimba ilmu kepada gurunya tadi, Syekh Abdul Wahab At-Taji. Karena Syekh Abdul Wahab At-Taji itu ilmu zohirnya tidak diperhitungkan. Hampir mau keluar lagi. Tapi ada satu kejadian ya dalam kitab tarjamah atau Majmu'ah Syarifah Syed Ahmad Ibn Idris. Dia punya guru sebelumnya. Syekh Abdul Wahab At-Taji bilang, gurumu sudah meninggal. Dari situ. Dulu ada fax nggak? Ada WhatsApp apa enggak? Kalau sekarang mah 1 menit meninggal langsung kesebar kemana-mana. Ya, dulu beda kota, beda kampung, susah yang namanya berita itu. Zaman dulu tuh apa tuh kalau itu telegram apa namanya? Telegram ya. Nunggunya berapa hari? 3 hari baru sampai dari Bengkulu ada informasi meninggal. Begitu juga. Tiba-tiba gurumu itu Al-Muzaidiri sudah meninggal. Nah, Syekh Ahmad Ibn Idris terperanjat. Akhirnya memberanikan diri bertanya, dari mana engkau mengetahui bahwa guruku itu sudah meninggal? Belum ada kabar. Baru Syekh Abdul Wahab At-Taji membukakan ilmu yang khusus. Li'anna Syekhul Murabbi lahu awqatun yakhussu biha litawajuhi arwahil muridin. Seorang mursyid itu punya waktu-waktu tertentu untuk mentawajuhi ruh murid-muridnya. Ketika ruh muridnya itu diam, tidak ada perkembangan, itulah tanda murid itu sudah wafat. Di situ baru dia gairah berguru kepada Syekh Abdul Wahab At-Taji. Begitu. Imam Ghazali gurunya siapa? Tukang sepatu. Lalu gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Syekh Muhammad Al-Khawas siapa? Bukan ulama besar. Tapi dialah yang telah menghubungkan dirinya dengan Allah. Namanya Syekh Ali Al-Khawas
radhiyallahu anhu. Tapi di pandangan umat manusia, para ulama dianggap bukan ulama besar. Itu sebetulnya harus dikasih pembelajaran buat orang hari ini. Jadi nyari mursyid itu jangan diukur dengan kepalamu sendiri, tapi merendahkan hatimu. Tunjukkan iftikornya, butuhnya kepada Allah lewat mursyid itu. Baru nanti Allah akan bukakan. Kalau tidak merendahkan diri, ya, mencari ilmu yang Allah berikan kepada mursyid, tidak akan mendapatkan mursyid. Nah itu makanya berlian, sering apa contohkan, mursyid itu berlian. Berlian itu apakah semua orang pegang berlian? Apakah setiap orang tahu berlian? Tidak. Jangankan memilikinya, tahu aja nggak tahu. Lihat aja belum pernah. Kalau batu kerikil, yang gular-gular tuh, nah itu ya. Jadi disitulah kerendahan hati. Disitulah perlu untuk membersihkan hatinya sehingga butuhnya kepada Allah. Dianggap tuh ma'rifat tuh sudah di kepalanya gitu. Mengenal Allah tuh dianggap sudah ada di kepalanya, ma'rifat itu. Itu mah ma'rifat dari sisi dalil, bukan ma'rifat dari sisi hakikat tasawuf. Maka disitulah orang akan kalau butuh pasti akan mencari.